Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di podcast Universitas Widya Gama Malang, Kampus Inovasi. Saya Adiat Prasdianta Putra dan saya akan menjadi host pada malam hari ini. Jadi para inovator, malam hari ini adalah sebuah malam yang sangat spesial untuk kita semua. Bukan dikarenakan saya hostnya, tetapi kita kedatangan 3 inovator dari Universitas Widya Gama Malang sekaligus. Tamu yang luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama adalah Mas Febri Dwi Yanto. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam. Selamat malam juga buat semua teman-teman inovator. Malam. Jadi para inovator, Mas Febri ini adalah seorang jaksa. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Luar biasa sekali ya Mas Febri ini ya. Yang punya rekor kriminal, hati-hati, ada Mas Febri di sini. Dan tamu kedua kita adalah Mas Martahan Nainggolan, atau biasa dipanggil Mas Hans. Selamat malam Mas Hans. Selamat malam Mas. Jadi Mas Hans ini seorang superintendent mining ya Mas ya? Ya. Beliau ini sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di pertambangan emas dan juga batu bara. Beliau sekarang bekerja di salah satu pertambangan terbesar di Indonesia, dan ini adalah salah satu perusahaan multinasional, PT Fish Contractors Indonesia. Dan tamu yang luar biasa selanjutnya adalah Mbak Dian Karina Maharani. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam Mas, selamat buat semuanya, dan salam Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Dian ini seorang aktris, dan beliau ini juga telah mendapatkan penghargaan, bukan dari Indonesia, tetapi dari negeri yang sangat jauh di sana, yaitu dari negeri Belanda. Beliau mendapatkan penghargaan Award of the Article 30 Human Rights, mendapatkan nominasi aktivis termuda dan juga terberani. Luar biasa sekali ya. Jadi para inovator, kita mendapatkan 3 inovator yang berbeda-beda, dari 3 jurusan yang berbeda. Memiliki visi dan misi yang berbeda juga. 3 dunia yang berbeda. Tetapi, apakah kesamaan dari 3 inovator pada malam hari ini? Nanti kita akan melihat jawabannya di akhir podcast ini. Oke, Mas Febri Dwi Yanto, bisa saya panggil Mas ya, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Biar kelihatan muda kan. Ya? Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu ini Mas ya. Yap. Jadi Mas Febri ini seorang jaksa. Yap. Cita-citanya apakah memang dari kecil ingin menjadi jaksa, atau mungkin dulu kepingin jadi hostnya podcast seperti saya? Jadi gini, mungkin itu sejarah panjang ya, cita-cita. Biasanya kan kalau anak kecil kan ditanya cita-cita kan berubah-berubah. Nah, sama seperti saya juga berubah-berubah, tapi ketika kemudian masuk ke Fakultas Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama, ketika pertengahan semester 3 atau semester 4, nah di situ udah ada keinginan untuk menjadi salah satu bagian dari aparat penegak hukum. Saat itu mikirnya, kalau bukan hakim, atau enggak jaksa, atau enggak advokat. Nah, untuk advokat, berpikirnya saat itu skip dulu. Nah, berarti tinggal 2 opsi nih, antara jaksa atau hakim. Nah, ketika lulus, terus kemudian nyoba di seleksi Mahkamah Agung untuk menjadi hakim. Tapi ternyata belum rezekinya. Nah, terus kemudian yang kedua, mencoba lagi di Kejaksaan Agung untuk ikut formasi di jaksanya. Nah, akhirnya rezekinya kemudian lolos untuk di Kejaksaan Agung, untuk formasi menjadi jaksa. Jadi kalau misalnya dibilang aji mumpung, ya nggak aji mumpung juga, karena di semenjak kuliah juga menginginkan untuk menjadi bagian dari aparat penegak hukum. Tapi kalau misalnya dibilang spesifik untuk kemudian dari kecil menjadi jaksa, ya enggak juga. Jadi kombinasi lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi Mas Febri ini sebelumnya bukan langsung terjun di dunia kejaksaan ya, tetapi pernah juga mengikuti tes kehakiman, tetapi tidak lolos ya Mas ya? Iya. Berarti luar biasa panjang belum ya. berjodoh. Perjuangannya ini luar biasa sekali loh ini. Bayangkan saja kok misalnya Mas Febri ini sewaktu mengikuti ingin
masuk dalam kehakiman tetapi tidak lolos dan sudah menyerah di tengah jalan, beliau tidak akan menjadi seorang jaksa yang luar biasa seperti sekarang ini. Luar biasa ini untuk para inovator yang di luar sana, jangan pernah menyerah, dikarenakan rezeki itu akan selalu datang dan pasti akan sukses di akhirnya ya Mas ya. Iya, benar sekali. Jadi para inovator yang di rumah, Mas Febri ini sewaktu mengikuti diklat pendidikan kejaksaan, beliau mendapatkan peringkat pertama, salah satu kejaksa yang terbaik di Indonesia. Mungkin ada tipsnya ini untuk para inovator yang ingin juga memiliki cita-cita yang sama seperti Mas Febri, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, ini juga salah satu rangkaian yang panjang ya. Karena kalau misalnya ingin teman-teman inovator mungkin ada yang menjadi bagian dari kejaksaan, itu memang dipersiapkan. Artinya dipersiapkan ketika lulus dari SMA, dipersiapkan untuk masuk fakultas hukum, karena kualifikasi untuk menjadi seorang jaksa memang harus dari lulusan sarjana hukum atau SH. Nah, setelah mengikuti kuliah hukum, terus kemudian lulus, nanti untuk seleksinya pun karena jaksa atau kejaksaan itu masuk sebagai PNS, sama seperti PNS pada umumnya, jadi mengikuti seleksi PNS terlebih dahulu. Nah, tetapi kemudian khusus untuk formasi calon jaksa yang kemudian nanti menjadi jaksa, itu ada khusus tersendiri. Jadi setelah lolos dari kejaksaan, terus kemudian ada beberapa diklat yang diikuti, itu pun juga harus menjadi ibaratnya staf tata usaha terlebih dahulu, itu sekitar hampir 2-3 tahun. Nah, terakhirnya baru ada yang namanya diklat pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Itu dilakukan hampir selama 6 bulan. Nah, di 6 bulan inilah yang kemudian ibaratnya menjadi penentu nih, apakah kita memang benar-benar bisa lolos menjadi jaksa atau enggak. Karena ada juga yang belum rezekinya untuk berhasil dilantik menjadi jaksa, ada juga nggak sedikit juga yang berhasil di diklat itu kemudian menjadi seorang jaksa. Nah, kebetulan kemarin di diklat pendidikan pelatihan dan pembentukan jaksa di tahun 2020 diberikan rezeki, diberikan amanah untuk menjadi istilahnya peringkat pertama atau namanya adiaksa. Nah, itu perjuangan yang sangat panjang Mas ya, dan teman-teman inovator lainnya, karena hampir selama 6 bulan kita digembleng, kita weekday tiap hari kita harus dijejali berbagai macam mata diklat atau ibaratnya kayak mata kuliah, belum lagi ada keterampilan fisik misalnya seperti PBB, belum lagi misalnya ada penilaian dari unsur soft skill kayak kepemimpinan, terus kemudian kedisiplinan, dan hal lain. Nah, itu selama 6 bulan diakumulasi, di total-total dinilai, dan akhirnya ketika akhir diklat ditentukan siapa yang kemudian menjadi ibaratnya nominator, dan akhirnya dipertandingkan para nominator itu, dan itu ketika dipertandingkan pun juga prosesnya nggak ujuk-ujuk gitu, nggak tiba-tiba, tapi kita disuruh kayak namanya KKP, kertas kerja perorangan, itu semacam kita juga mirip-mirip lah bikin skripsi, kita harus menginovasi ide apa yang bisa kita tuangkan dalam bidang hukum ke dalam suatu karya tulis ilmiah, kemudian kita presentasikan saat itu di hadapan para jajaran pimpinan tinggi di Kejaksaan Agung. Nah, itu ibaratnya gimana ya, melihat mereka aja tuh udah ibaratnya getar sendiri gitu loh, apalagi kemudian mempresentasikan karya tulis ilmiah yang mungkin bisa saja sama mereka itu dicerca habis-habisan gitu kan. Nah, itu struggle-nya sangat kuat sekali. Dan kalau tadi Mas Arya bilangnya bagaimana tips dan triknya, nah itu yang paling penting sebetulnya karena kebiasaan. Mungkin kalau teman-teman inovator pernah melihat Allah bisa karena biasa, nah itu terbentuk dari situ. Nah, dan kebetulan kebiasaan itu terbentuk ketika saya mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Widyagama. Faktor lingkungan kampus, terus kemudian saat itu juga dosen-dosen
yang ada di lingkungan kampus Universitas Widya Gama itu juga ngebentuk kita untuk disiplin dan semaksimal mungkin untuk bisa menciptakan suatu inovasi. Itu yang paling penting. Dan karena support dukungan itu tadi, para dosen, para lingkungan kampus yang begitu getol untuk mendisiplinkan kita, untuk kemudian mewanti-wanti kita untuk selalu bisa menciptakan inovasi, nah itu yang kemudian terbentuk di Diklat Jaksa yang saya ikuti. Begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Mas Febri ini bisa seperti ini, bisa menjadi seorang jaksa yang luar biasa ini berkat support bukan hanya dari lingkungan sekitarnya juga, bukan juga dari keluarganya juga, tetapi bisa seperti ini karena support dari kampus juga ya Mas ya? Iya, itu yang sangat penting juga Mas. Karena juga saya merasakan kekeluargaan yang ada di Universitas Widya Gama, terutama di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama itu sangat kental. Jadi kita benar-benar kayak disupport, kamu itu maunya menjadi apa, seperti apa. Kalau misalnya kamu pengen maunya menjadi ini, ya udah, kamu harus mendisiplinkan dirimu, dan para dosen itu kayak mendorong kita semaksimal mungkin, kamu harus bisa menciptakan inovasi. Apapun itu, misalnya kalau karya tulis di bidang ilmiah, para dosen pasti mendorong itu. Atau misalnya kemampuan untuk public speaking, untuk kemudian ikut ke lomba debat mahasiswa gitu kan. Dosen pun pasti akan support itu. Atau juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk mendorong peningkatan kita. Itu yang sangat penting. Karena pengalaman dulu ketika saya dan teman-teman sebetulnya di Fakultas Hukum, ketika misalnya inovasi kami untuk saat itu bersama-sama menciptakan komunitas debat gitu kan di Fakultas Hukum, para dosen gitu saling support, yuk segera dibentuk dan kalau misalnya ada lomba segera ikuti. Nah, itu juga salah satunya support yang sangat penting untuk selalu mendisiplinkan kita dan selalu mendorong kita, apapun inovasimu itu harus kamu keluarkan. Karena itu untuk kemajuanmu di masa depan nanti. Gitu. Oke, berarti Universitas Widya Gama Malang ini memang benar-benar cocok untuk dipanggil sebagai kampusnya para inovator ya Mas? Sangat pantas. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Febri. Mas Martahan Nainggolan, selamat malam Mas Martahan. Selamat malam Mas. Ya, saya bisa panggil Mas Hans atau Mas Martahan ini? Mas Han boleh juga sih. Oke. Biar lebih akrab kita panggil Mas Hans saja ya. Oke. Mas Hans. Ya. Ini bekerja di salah satu PT multinasional ini ya. Mungkin bisa diceritakan ini Mas. Setelah lulus dari Universitas Widya Gama Malang, apakah memang cita-cita yang Mas Hans ini ingin langsung bekerja di sebuah tambang atau mungkin sebenarnya ingin bekerja di tempat lain? Halo, gimana? Sorry. Halo, ya Halo? Mas Hans? Ya. Terputus ya Mas ya koneksinya ya. Mohon maaf ya. Jadi, halo Mas Hans? Ya, halo. Halo, ya. Gangguan lagi. Sorry. Gak masalah Mas Hans. Kita kalau santai kerjanya saja gini. ngobrolnya. Ya, soalnya ada. Oke. Tadi ya, terkait dengan pertanyaan tadi saya jawab aja. Sebenarnya ini merupakan perusahaan kedua ya. Pertama itu setelah lulus, kebetulan saya jurusan teknik sipil, saya sudah merencanakan bahwasanya saya akan kerja di bagian konstruksi. Cuman pada saat itu ada job fair sih di Malang kemarin job fair. Jadi ada namanya PT Buma ya, saya sebutin aja ya, nggak apa-apa juga. PT Buma dia buka program MT, Management Training. Jadi kalau orang bilang FGDP, GDP sama aja kan itu. Jadi MT pada saat itu saya tes, saya ingat kemarin itu yang tes itu 1000-an seluruh Indonesia. Yang keterima pada saat itu cuma 15 orang. Dari Jawa Timur kami ada 5, yang lainnya dari Jakarta sama Jawa Tengah seperti itu. Setelah saya keterima itu, nah MT itu dia punya program 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kita akan melakukan namanya improvement. Per 3 bulan itu akan dievaluasi. Pada saat
per 3 bulan dia evaluasi kita nggak, ibaratnya perbaikan kita akan tidak signifikan, kita langsung di-cut. Jadi nggak lulus, pulang ke rumah. Seperti itu. Jadi memang perjuangannya berat lah, ibaratnya untuk lolos di tahap MT itu kan, dikasih waktu 1 tahun. Nah, seperti Mas Febri juga tadi bilang, bahwasanya di kita juga setelah kita di site Kalimantan pada saat itu, improvement kita lakukan 3 bulan, setiap mau cuti, kita akan ke Jakarta, head office. Di sana kita akan mempresentasikan apa yang kita dapat dari site, kira-kira apa yang efisien bisa kita lakukan. Nah, di situ saya bilang ketika seandainya board of director-nya tidak kurang seret dengan apa yang kita presentasikan, kita langsung di-cut aja kan gitu. Tapi kalau seandainya mereka going-nya, kita akan cuti, habis cuti kita kembali ke site. Seperti itu. Kebetulan kemarin saya 9 bulan sudah lulus ya. Saya sudah lulus, langsung keluar SK, jadi supervisor di situ. Ya termasuk yang tercepat lah di perusahaan itu bisa lulus, karena dia dikasih 12 bulan. Tapi kemarin 9 bulan saya sudah lulus lah untuk MT, saya langsung SK keluar supervisor, saya udah on-site, jadi staff permanen. Nah setelah itu, saya lumayan lama lah, sampai 5 tahun 11 bulan saya di sana, di Buma. Saya ingin tantangan yang baru nih. Nah, ini saya tantangan yang baru, saya mencoba perusahaan luar lah. Pada saat itu ya rezekinya di sini memang. Dan ketemu lah ya, gampang-gampang susah lah kalau masuk perusahaan luar itu. Gampang-gampang susah, saya harus akui. Gitu. Karena sisi lain banyak teman-teman yang satu angkatan juga, bahkan yang di luar yang mencoba di perusahaan ini, ya sampai 5 kali pun kadang gagal kan gitu. Ya mungkin karena rezeki saya, ketika saya coba sekali, langsung interview sama HOD-nya di Australia sana, saya keterima seperti itu. Jadi baru gabung 3 tahun lah di perusahaan ini. Jadi Mas Hans, selama ini yang Mas Hans lakukan di pekerjaannya itu, yang dikerjakan itu apa saja Mas Hans? Karena saya basicnya memang dari teknik sipil, ada beberapa yang memang yang ilmu sipil yang bisa kita terapkan di tambang. Karena saya GDP kemarin, saya pertama di main plan. Main plan itu adalah perencana tambang. Gimana caranya gunung itu bisa jadi lembah, lembah itu jadi gunung. Itu konsep awal. Gunungnya itu yang ketinggian 1000 ya dipotong. Seperti planner ya? Ya, planner. Pertama situ, setelah 3 bulan saya jalani, kebetulan atasan saya melihat, kok passionnya anak ini kok lebih ke produksi. Akhirnya saya dipindah lagi, pindah ke mining. Dilihat lagi 3 bulan lagi, oh anak ini kayaknya ke survei. Pokoknya namanya MT itu, semua core business, mau HR, mau dari segi IR-nya kayak legal gitu, kita harus tahu semua gitu. Nah, pada saat udah lulus itu nanti baru kita diplot di mana. Akhirnya saya diplot, kemarin terakhir saya di mining lah, di mining diplot, tapi tetap backup di engineer. Jadi tugas saya sehari-hari sebenarnya itu kalau di mining itu ya mengutilisasi, artinya alat itu gimana caranya dia beroperasi tepat waktu. Tepat waktu seperti ini. Kalau jam 6 mulai, ya jam 6 harus mulai. Jam 6 selesai, ya jam 6 selesai. Kalau seandainya ada lewat daripada waktu ditetapkan, ya kita sebagai karyawan punya atasan, kita harus siap juga dikasih warning seperti itu lah, peringatan. Jadi disiplinnya luar biasa lah, karena ya tambang itu kan dinamis sekali, cepat itu nah. Itu yang paling utama di situ. Kalau yang masalah pekerjaan yang lain kan pasti ya namanya kita mencari batu bara ya, bagaimana engineering membuat planning, baru kita miningnya eksekutor kan gitu. Kalau di mining saya lebih ke bagaimana sih mempelajari psikologi operator. Operator saya aja kemarin sampai 1.500. Jadi kita harus tahu semua itu. Ya memang butuh perjuangan, tapi core bisnisnya itu adalah seperti itu sih, engineering buat planning, mining eksekusi, baru nanti kita lihat hasilnya berapa target dari owner. Seperti itu sih kalau yang saya lakukan di perusahaan sekarang. Baik Mas Hans, bekerja di sebuah tambang itu adalah pekerjaan yang sebenarnya sangat bergengsi ya Mas Hans ya. Apalagi itu perusahaan itu adalah perusahaan yang internasional. Nah, pastinya juga banyak nih inovator-inovator yang di rumah yang ingin juga seperti Mas Hans. Kira-kira yang ingin Mas Hans sampaikan, ilmu apa saja sih yang sangat amat diperlukan, mumpung mereka sekarang ini masih sedang proses perkuliahan misalnya? Pertama, kita nggak boleh terlalu ego. Artinya ego gini, ini jurusanku A, saya mau kerja di A, nggak boleh juga. Ya, kita harus fleksibel. Kalau memang buat target ya apa targetnya? Kan saya kan sipil, harusnya kalau saya ke engineering harusnya saya teknik pertambangan dong, kan gitu seperti itu. Tapi nyatanya saya bisa. Itu satu pertama. Kita harus bisa membuka lah lebar, jangan cuma di satu sisi aja.
Yang kedua yang mau saya bagikan seperti ini. Organisasi itu nomor satu. Ketika Anda lulus, organisasi nomor satu. Mungkin kalau IPK itu kan administrasi ya, tapi beberapa kali juga waktu saya juga rekrutmen kayak staf-staf baru, saya kadang nggak perhatikan IPK itu, nggak perhatikan. Kita hanya perlu organisasi, dia pernah ikut organisasi apa, terus yang kedua apa saja yang kita lakukan waktu di kampus. Akan lebih ke situ aja sih, kalau untuk masalah IPK enggak. Jadi organisasi kenapa saya bilang? Karena dimanapun kerja pasti namanya tim. Ada kondisi kita memang single, tapi tim. Nah, bagaimana dia bisa kerja tim sedangkan dia tidak pernah ikut organisasi? Tapi jangan salah juga. Dia aktif di organisasi, jangan juga jadi lama kuliahnya. Itu masalah. Dan saya kan pernah nemu itu juga kan, jangan jadi alasan seperti itulah. Makanya selama di kampus itu, usahakanlah organisasi apa aja. Mau paduan suara, mau apa lagi. Yang lain-lain itu. Contohnya organisasi sih. Kalau yang kedua itu paling ke membuka diri untuk belajar logika sih. Logika artinya kita kan dituntut di hidup ini kan pasti logika terus. Kita kerjakan A, pasti logikanya kemana, seperti itu. Kita kerjakan B, logikanya kemana, harus pakai logika. Dan biasanya yang saya alami, karena saya dari GDP tadi, MT, ketika kita ada tes pertama, itu logika kayak hitung-hitungan kelas SD itu nah, jarak sekian, kecepatan sekian, berapa itunya, berapa jumlah truknya, seperti itu yang dihitung. Hal-hal sepele loh. Itu yang sangat basically. Itu aja sih kalau dari saya sih, itu aja. Satu, logikanya dipelajari. Yang kedua, organisasi. Saya tekankan organisasi. Saya nggak bisa pungkiri, waktu saya di Diagama itu yang dasar support ya, namanya HMJ Teknik Sipil. Kemarin saya ketuanya di situ, sekretaris. Dia membentuk itu susah. Kita butuh perjuangan lah untuk membentuk orang-orang yang bisa sepemikiran dengan kita. Kemarin ketua HMJ itu. Jadi ya apapun organisasinya, buat yang teman-teman inovator yang mendengarkan ini ya, jangan cuma belajar aja kan gitu aja sih. Organisasi itu, karena di organisasi kita belajar namanya leadership, bagaimana mengatasi perilaku orang, terus bagaimana kita mengambil kesimpulan. Itu aja sih. Berarti luar biasa sekali ya Mas Hans ini ya. Mas Hans ini mendapatkan ilmu bukan hanya dari kelas yang dia ikuti, tetapi juga dari organisasi-organisasi yang dia ikuti dan dia terapkan di pekerjaannya dia sehari-hari. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Hans. Ya. Untuk selanjutnya Mbak Dian. Halo Mbak Dian, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Ya, para inovator, Mbak Dian ini adalah seorang aktris ya, dan juga sudah memiliki sebuah karya, yaitu film yang berjudul Grit ya Mbak ya. Grit, ya. Mungkin bisa diceritakan kepada para inovator yang ada di rumah, tentang apa sih film itu? Film ini itu tentang lumpur lapindo yang di Sidoarjo. Maksudnya tahu kan pastinya lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, Porong Sidoarjo. Tahu. Menceritakan gini, sebelumnya tuh film itu tuh seharusnya tuh bukan film pertama untuk kerjasamanya tuh bukan film, tapi produser dari luar negeri ini tertarik. Akhirnya mereka meneruskan kembali dalam bentuk film dokumenter. Akhirnya dan menceritakan kehidupan saya, karena saya warga korban lumpur lapindo. Oh begitu. Iya. Berarti apakah benar cita-citanya Mbak dari kecil itu memang ingin menjadi seorang aktris, atau sebelumnya ingin menjadi seorang pengacara misalnya? Atau jaksa? Seperti Mas Jadi Febri. namanya ya seperti narasumber pertama, enggak. Jadi yang namanya cita-cita ya pasti berubah-berubah, itu pasti. Dari waktu SMA saya pengen jadi orang seni nih, kayaknya asik nih jadi orang seni, kayak gitu. Habis itu saya masuk dalam dunia kuliah dan berhubungan lingkungan saya juga banyak yang berhubungan dengan hukum. Saya tertariklah di jurusan hukum. Tapi alhamdulillah kayak Tuhan itu ngasih dua jalan nih ke saya. Saya bisa jadi aktris, ya berarti saya berjalan kan dalam dunia seni yang saya inginkan waktu saya SMA. Dan saya juga masuk dalam perkuliahan, dan saya masuk di jurusan hukum. Untuk sekarang cita-cita saya pengen jadi pengacara gitu. Dan saya bisa berjalan dalam dua hal. Jadi untuk para inovator di rumah,
Mbak Dian ini sebenarnya sekarang masih berkuliah di Universitas Widya Gama Malang di semester akhir ya. Iya, setelah ini akhir. Berarti lulus kuliah, mendapatkan gelar sarjana hukum dan ingin meneruskan menjadi seorang pengacara. Luar seperti biasa sekali. Otak kanan sama otak kiri main ya, Mbak ya. Bagus sih, luar biasa. Selama ini kesan-kesannya seperti apa, Mbak? Menjadi seorang aktris, apalagi ini adalah aktris yang bukan hanya dimainkan di Indonesia filmnya, tetapi juga sampai ke luar negeri juga. Iya, otomatis pastinya bangga ya. Film saya ini bukannya sombong nih, bukannya sombong nih ya Mas. Udah mendapatkan 13 award. Dan itu luar semua biasa sekali. Dari luar negeri, bukan dari Indonesia ya, dari luar negeri. Jadi kesannya pasti bangga, kayak nggak percaya, dikenal banyak orang, dikenal seluruh negara gitu, kayak apalagi kan waktu pemutaran film saya tuh pasti dikasih tahu, saya pasti dikasih video gitu atau Zoom kayak gitu, jadi kayak nggak percaya banget saya udah sampai dalam titik ini gitu, kayak dikenal banyak orang, jadi saya terkenal gitu. Bercanda. Mungkin ada sedikit tips nih untuk para inovator yang ada di rumah. Kalau misal ingin jadi aktris seperti Mbaknya atau menjadi aktor lah misalnya. Saya ingin jadi aktor. Mungkin yang harus saya persiapkan itu apa aja sih, Mbak? PD. Itu yang paling penting. Kayak apa ya, Mas? Kalau orang udah nggak pede, gimana mau jadi aktris gitu? Pasti grogi dong depan kamera kalau kita nggak pede gitu. Kita harus pede dengan kemampuan kita. Otomatis itu juga kayak kan kita juga dikasih planning gitu. Jadi kita juga harus oke, aku pede nih, aku pasti bisa nih, bisa apa tuh? Bisa mengatasi ini semuanya kayak gitu. Kayak kita dikasih planning buat harus kayak gini nih, harus kayak gini. Terus kita harus juga sabar. Itu paling utama juga, itu yang kedua. Oke. Yang kedua sabar, karena apa? Karena dalam pembuatan film itu tidak hanya satu kamera. Itu beberapa kamera. Kayak gitu. Oke. Jadi Mbak Dian ini sudah bergelut di dunia seni perfilman ini sudah berapa lama, Mbak? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun ini. Menjadi seorang aktris ini kan sebenarnya kan bukan bisa dijadikan part-time job ya, Mbak ya. Iya. Full time dan menghabiskan banyak sekali waktu. Itu pendapatnya orang-orang di lingkungan Mbak Dian itu bagaimana, Mbak selama? Apalagi khususnya Mbak Dian sekarang kan juga masih mahasiswa ya, pasti kan menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan. Apakah dari kampus ini ada ya teguran mungkin karena menghabiskan waktu terlalu banyak bekerja atau bagaimana? Enggak sih Mas, dari kampus mendukung saja, apalagi waktu saya pemutaran film di Belanda, itu sekitar 2 minggu, itu dari kampus juga mendukung sekali, malah sebelum saya berangkat dari Belanda, di Fakultas Hukum itu sempat ada pemutaran film saya, gitu. Jadi mungkin dari kampus benar-benar mendukung kegiatan saya, mendukung apa yang saya lakukan. Gitu. Padahal ini bukan mengikuti jurusan loh ya, tetapi tetap didukung luar biasa sama kampus ya. Iya, apa terlebih lagi kan saya waktu ke Belanda itu sama orang Walhi, yang dimana waktu itu Direktur Walhi itu Direktur Walhi itu dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama itu sendiri. Wah, luar biasa. Oke, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Mas Febri, Mas Hans, dan juga Mbak Dian. Yang pertama mungkin pengalaman yang masih terkesan sampai sekarang sewaktu masih berkuliah di Universitas Widya Gama Malang, itu apa sih? Mungkin dari Mas Febri dulu ya, bisa menjelaskan ya. Sharing nih buat kita semua. Terima kasih. Kalau misalnya pengalaman, banyak sih sebetulnya pengalaman dengan sesama teman-teman baik di fakultas maupun non fakultas, atau pengalaman juga dengan lingkungan kampus, dengan dosen dan sebagainya. Tapi yang saat itu masih berkesan itu adalah struggle-nya kita ketika di organisasi.
Jadi benar tadi ketika Mas Hans bilang itu organisasi yang paling penting itu memang benar yang kita rasakan ketika kita bekerja. Karena ketika kita bekerja, kita bukan single fighter gitu. Mau tidak mau kita memang harus berurusan dengan orang lain. Nah, makanya dulu saya ingat bagaimana saat itu menjadi semacam ketua BEM Fakultas Hukum, itu struggle-nya kita harus saat itu mencari donasi untuk salah satu kegiatan bakti sosial, terus untuk kegiatan lomba debat, di mana saat itu lomba debat baru pertama kali dilakukan setingkat Provinsi Jawa Timur, jadi kita harus benar-benar cari sponsor sebanyak-banyaknya, terus kemudian nyari segala macam persiapan itu sampai kita nggak bisa tidur, kepikiran terus hampir 1 bulan untuk nyiapin itu. Terus kemudian juga pengalaman ketika merintis organisasi-organisasi lain seperti komunitas debat, terus kemudian juga tabloid pilar, itu bagaimana membangun tabloid pilar itu dari awal struggle-nya itu sangat benar-benar butuh perjuangan, sampai ketika misalnya kita mau bikin tabloid itu, ketika wisuda kita hampir tidur itu paling cuma 1 jam, cuman subuh, habis itu dikejar deadline dan sebagainya. Tapi dari pengalaman-pengalaman tadi itu justru malah mengajarkan saya yang tadi saya bilang, bahwa ketika misalnya kita udah terbiasa dengan kayak gitu, kita udah terbiasa untuk membangun sesuatu dari awal, seperti yang tadi awal saya bilang, bahwa dari kampus mensupport kamu kok untuk menciptakan inovasi apapun itu, mau di bidang akademik, olahraga, seni, budaya, penalaran, apapun itu pasti akan disupport. Dan ketika disupport, ya kamu harus menunjukin bahwa kamu bisa untuk berjuang terhadap apa yang kamu pilih dan sudah disupport oleh kampus itu. Karena nanti efeknya akan kerasa ketika di lingkungan kerja sama tim, terus kemudian tadi yang dibilang tentang kesabaran dan soft skill lainnya itu sangat kerasa dari pengalaman-pengalaman yang saya peroleh di Widyagama. Oke, luar biasa sekali. Mungkin dari Mas Hans ada yang ingin disampaikan bagaimana atau apa saja pengalaman yang berkesan sewaktu berkuliah di Universitas Widyagama Malang? Itu ada 3 sih yang sangat membekas ya. Yang pertama, HMJ itu waktu pada saat itu memang dibilang aktif enggak lah, agak berat sih kemarin. Jadi HMJ Teknik Sipil kemarin itu memang dasarnya ya tidak terlalu aktif lah, nggak jelas kepengurusan seperti apa. Membangun itu sebenarnya butuh perjuangan kemarin. Bagaimana kita membangun tim sama teman, baru komunikasi sama dosen, semuanya kan. Artinya makanya sampai sekarang itu saya masih ingat, kalau masih dipakai ya, motonya sipil itu we belong together, itu dari saya. We belong together karena pada saat itu kan kita ada dari Timor Leste, ada dari Jawa, dari Batak seperti itu. Jadi saya buatlah motonya itu. Saya tidak tahu masih ada apa enggak karena udah lama enggak update ya. Tapi dengan itu artinya masih ada yang bisa saya ingat dari pada Widyagama sampai saat ini kan gitu. Akhirnya membentuk organisasi itu gak sih gampang yang dipikirkan kan gitu. Iya, mungkin pada saat itu saya bisa ke bagian gubernur segala macam itu, tapi saya pikir saya di sini aja dulu karena saya tahu kapasitas. Ketika saya udah di sini saya bagaimana caranya biar saya menjadi berkat bagi yang lain dulu lah kan gitu. Saya nggak mau terlalu jauh, kayak kemarin pernah dipakai rektor juga loh. Kemarin mau rencana mau ke lebih yang lagi, tapi bagi saya cukup di sini aja Bu. Itu pertama. Yang kedua, kebetulan kan saya ekstrakurikuler kemarin karate ya. Jadi saya udah pernah nama kampus kita itu ke Pomnas. Luar biasa. Saya udah lupa kemarin Bapak siapa yang ikut ke sana, saya udah lupa. Yang bagian ke mahasiswaan ikut ke Palembang itu nah. Jadi kemarin kita dapat juga, jadi artinya kebanggaan kita ketika nama kampus kita itu, ya kalau saya bilang kan apa sih, kalau orang bilang Widyagama itu apa sih kan gitu. Tapi bagi saya sebenarnya bukan apa sihnya. Saya contohnya, kalau kita lihat dari segi orang kalau namanya sudah emas, dia mau kemana pun dia, mau di kampus mana pun dia tetap bersinar. Gitu. Itu yang saya pegang. Makanya kemarin saya cukup bangga dengan membawa nama Widyagama sampai Pomnas Nasional ya. Itu. Yang ketiga adalah pulang dari sana, saya lumayan bangga juga sih pengalamannya, dipanggil sama Bu Rektor pada saat itu, kemudian dibuat banner.
banner foto saya. Dan saya ingat itu kayak gimana ya? Itu hal sepele loh. Anak kampung gitu nah. Anak kampung dari Danau Toba sana bisa seperti itu, saya pikir ya luar biasa lah dibuat banner seperti itu. Dan mendukung itu semua, rata-rata semua dosen yang di Diagama itu saya kenal gitu nah. Saya cukup akrab. Ya mungkin karena dari situ artinya saya memberikan energi positif, dan dosen-dosen di sana juga energi positif juga sih yang dikasih. Makanya ya lumayan lah kemarin, bahagialah kuliah di Diagama itu. Nah terakhirnya nih yang keempat ini saya alami ketika kita asistensi. Ini agak melintas sedikit waktu skripsi. Ketika kita asistensi, kita kadang, aku ingat Pak Halim pada saat itu, kita asistensi itu dia bapak itu mau ke kamar mandi, baru bilang, Pak saya mau asistensi. Oh langsung, itu susah didapat loh itu. Kalau kita dari segi ini ya, dosennya welcome sama kita kapan kita mau Pak, kita mau asistensi, mereka langsung mau. Kalau dibandingkan yang lain kan belum tentu juga. Dan banyak juga sih yang artinya teman-teman kita yang agak di kampus-kampus lain seperti itu, yang kesulitan pada saat asistensi. Tapi di Diagama, ya kekeluargaan memang yang ada, yang saya rasakan. Kekeluargaan lah dari semua fakultas, mau dosennya. Itu yang sangat membekas selama kuliah di Diagama. Mulai 2007 sampai 2011. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Hans. Mbak Dian, mungkin mau diceritakan, Mbak Dian ini karena masih berkuliah di Widyagama ya, mungkin ada pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Bisa diceritakan ke para inovator kita yang ada di rumah? Yang benar-benar pengalaman yang benar-benar terkesan buat saya itu ketika saya masuk Widyagama, saya menjadi mahasiswa, saya kaget. Kenapa dosennya begitu dekat sekali dengan mahasiswa? Mungkin di kampus lain itu kayak jauh sekali ya antara mahasiswa dan dosen, itu kayak mempunyai kayak sekat yang tinggi gitu, yang tebal. Di Widyagama itu tidak, seperti anak dan orang tua. Benar sekali. Jadi saya kaget, wah sedekat ini mahasiswa dengan dosen-dosen di Widyagama, dengan rektor, warek gitu. Terus ilmu di organisasi itu benar-benar pengalaman yang menurut saya terkesan sekali. Karena apa? Karena ketika kita masuk organisasi, ternyata ilmunya itu berguna di luar, berguna waktu kita bekerja. Waktu kita bekerja di interview pasti dibilangnya gini, oh mbaknya pinter ngomong ya karena pernah masuk organisasi gitu. Pasti kayak gitu. Oh ya kan anak BEM, anak BPM, makanya pinter ngomong. Selalu digituin, kayak organisasi kayak ilmu di organisasi itu sangat penting gitu. Terus pasti ada juga pengalaman yang terkesan juga, kayak ngeselin juga gitu. Deadline tugas yang bikin nangis pastinya. Terus ada lagi pengalaman yang terkesan waktu ada aksi. Saya kan fakultas hukum. Yeah. Ada aksi di tahun kemarin dan tahun 2020 atau tahun 2019, saya suka sekali mengikuti aksi, dan dosen Widyagama Fakultas Hukum itu selalu mensupport mahasiswanya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena jadi menurut dosen itu juga nggak hanya teori, kita juga harus turun lapangan agar mengetahui semuanya apa yang terjadi di masyarakat gitu. Itu nggak semuanya loh Mas, maksudnya nggak semuanya universitas membolehkan mahasiswanya untuk turun di lapangan dalam aksi tersebut. Itu benar-benar saya mengacungkan jempol untuk Widyagama, terlebih dosen Fakultas Hukum. Baik, kalau begitu, para inovator di rumah, itu adalah sesi terakhir pada podcast pada malam hari ini. Untuk seluruh inovator yang sudah bergabung pada malam hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Febri. Terima kasih juga untuk Mas Hans, dan juga terima kasih untuk Mbak Dian sudah ikut meramaikan dan juga sharing kepada kita semua pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh kita. Dari para inovator di rumah dan juga calon inovator yang sedang mencari kampus untuk dihuni atau dihinggapi, Universitas Widyagama Malang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang khusus pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2021. Jika memang Anda tertarik untuk mengikuti,
bisa menghubungi pmb.widyagama.sac.id atau langsung ke kampusnya saja. Universitas Widya Gama Malang juga membuka penerimaan mahasiswa baru untuk kelas karyawan. Ini juga sama, dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2021. Untuk informasi lebih lengkap bisa langsung ke www.widyagama.ac.id atau ke pmb.widyagama.ac.id. Baik para inovator yang berada di rumah, pesan moral yang bisa didapatkan pada malam hari ini adalah jika kita atau Anda memiliki sebuah potensi, bakat, atau kesempatan, asahlah terus. Jangan ikuti stigma yang ada di lingkungan kita. Apalagi itu adalah stigma negatif. Dikarenakan di Universitas Widya Gama Malang, talenta apapun itu, akademik maupun non-akademik, tidak akan dibiarkan. Akan terus diasah oleh kampus dan didukung oleh kampus sampai talenta itu segemerlap berlian. Dikarenakan Universitas Widya Gama Malang adalah kampus inovasi dan untuk para inovator di seluruh Indonesia. Selamat malam, terima kasih semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Gama bela kebenaran bagi teman.